Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau baik. Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karenanya kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-9 ini. Kali ini apa sih yang akan kita bahas? Tapi sebelum apa yang akan kita bahas, mari kita mereview ke pertemuan yang minggu lalu, pertemuan ke-8. Saat pertemuan ke-8, Bu Guru waktu itu bahas apa ya? Iya, betul sekali, berbakti kepada orang tua. Kalau berbakti kepada orang tua itu contohnya seperti apa? Dilarang mengatakan kepada orang tua, selalu menurut dengan perkataan orang tua. Di sini nanti pertemuan ke-9 ini Bu Guru bakalan jelasin gimana martabat manusia dan dalam menjauhi zina kayak gitu. Lah, nanti goalsnya apa gitu, tujuannya apa Bu kita mempelajari ini? Tujuannya biar nanti itu kalian itu paham tentang bagaimana kita itu menjaga martabat kita sebagai manusia dengan menjauhi zina kayak gitu. Nah, selain paham, nanti Bu Guru juga berharap nanti kalian di akhir itu kalau kalian paham berarti kan kalian ada sedikit biasanya kalau orang paham itu pasti bertanya gitu. Jadi nanti Bu Guru pengen kalian itu sedikit bertanya tentang materi ini kepada Bu Guru kayak gitu. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, tolong di sini siapa yang nggak masuk? Oh iya, Diki kemana Diki? Oh, Diki sakit. Oke, berarti yang nggak masuk Diki aja ya. Kita sebelum Bu Guru menjelasin nih, Bu Guru punya video nih berkaitan dengan zina. Tolong ditonton dulu ya.
Oke, gimana anak-anak kesimpulan tentang videonya? Ya, itu adalah kayak contoh-contoh zina itu seperti apa kayak gitu. Itu baru guru gambaran kecilnya zina itu seperti itu. Terus kalian pasti bertanya-tanya kan, konteks zina itu seperti apa sih Bu? Apa hanya saat kita itu melakukan hubungan intim, atau berpegangan tangan aja itu udah termasuk? Sebelum masuk ke materi, Bu Guru mau sedikit cerita. Sebenarnya kenapa sih Allah itu dalam kehidupan harus ada akad nikah kayak gitu? Karena Allah itu ingin memperlakukan kita sebagaimana manusia kayak gitu, manusia yang dimuliakan, manusia yang mempunyai akal, yang mempunyai hati, nggak kayak hewan. Kalau hewan mereka nggak perlu akad, mereka melakukan zina dimanapun, nggak tahu malu kayak gitu. Jadi Allah itu tidak ingin menyebandingkan kita itu seperti hewan kayak gitu. Berarti kalau kalian melakukan zina, tahu sendiri kan gimana kayak gitu. Kayak kalau kita melakukan zina, martabat kita itu bakalan turun. Kayak contoh nih, tahun 2012 itu ada artis yang dia melakukan zina, dan dia melakukan zina itu apa dampak sosialnya? Malu pertama. Bukan cuma dia yang malu, tapi keluarganya, tetangganya itu juga malu kayak gitu. Martabat kalian itu bakalan turun sebagai manusia. Makanya di sini kenapa menjaga martabat manusia dengan menjauhi zina kayak gitu. Oke, sebenarnya zina itu apa sih Bu? Pengertian dari zina itu sendiri yaitu diambil dari bahasa zana yasni. Zana yasni yaitu artinya hubungan persetubuhan di luar akad yang dilakukan oleh cewek dan cowok yang udah balik kayak gitu. Terus hukumnya zina sendiri apa? Semua mu'alaf itu telah menetapkan bahwa zina itu hukumnya haram. Terus kategori zina itu ada dua, muhsan dan ghairu muhsan. Kalau muhsan itu tuh zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah nikah sebelumnya. Dia udah nikah dan dia udah merasakan majunya nikah, dan dia malah merasakan pasangan suami istri. Nah, si suaminya itu selingkuh dan berzina sama orang lain. Lah, itu yang dinamakan zina muhsan kayak gitu. Hukumannya sendiri buat zina muhsan itu apa? Zina yang kayak gitu tuh kayak apa Bu? Hukumnya yaitu dirajam. Kalian tahu nggak dirajam itu apa? Dirajam itu tubuh kalian itu dikubur dalam tanah sedada atau seleher, terus kalian itu ditempatkan di kayak jalanan yang ramai gitu, dan hukumannya setelah dirajam itu dilempari dengan batu oleh orang-orang kayak gitu sampai yang orang yang melakukan zina itu meninggal. Terus yang kedua ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu yang dilakukan cewek sama cowok, mereka itu yang belum menikah kayak gitu. Lah, kalau zina kayak sendiri itu gimana kalau kita bisa memutuskan bahwa orang itu zina dan orang itu harus dihukum? Itu udah ada peraturannya. Kayak kalau itu harus ada 4 saksi dan itu semua harus laki-laki. Kalau mamanya itu ada perempuan, itu nggak sah. Kalau emang benar-benar saksinya itu harus ada 4 laki-laki gitu. Karena dengan beratnya ujian apa hukuman bagi seorang zina itu, jadi ya emang harus benar-benar ada saksi yang kuat kayak gitu. Dan 4 laki-laki itu semuanya itu harus memang benar-benar lihat kalau mereka itu melakukan zina gitu. Terus dampak negatifnya dari zina itu tuh, yang pertama kayak tadi udah Bu Guru jelasin, kalian itu kalau dampak sosialnya bakalan dikucilkan sama masyarakat. Kayak contoh gini, kalau kalian melakukan zina, terus pasti tetangga kalian itu bakalan bilang, oh kuwi lho bocah sing dhisik nglakoni kayak ngono kayak gitu. Jadi tetangga itu bakalan memorinya itu ingat terus kalau yang jelek-jelek, iya nggak? Terus yang kedua itu bakalan dapat murka dari Allah tentu saja. Karena apa? Karena kalian melanggar apa yang dilarang Allah. Terus nasabnya bakalan nggak jelas gitu loh. Kasihan anak kalian nanti nasabnya udah nggak jelas, udah
nggak bisa dinasabkan juga ke bapaknya. Kan kasihan nanti kalau anaknya kalian perempuan, nikahnya walinya mau pakai wali hukum, kan kasihan kalau kayak gitu. Terus anak hasil zina itu nggak boleh dapat warisan, karena itu tadi nasabnya nggak boleh dinasabin sama bapaknya. Kalau kalian itu enaknya itu sesaat, tapi dampak negatifnya itu sampai nanti ke anak kalian yang kalian lahirin kalau kalian itu zina sampai hamil kayak gitu. Lah dalilnya ada nggak Bu? Ada dong. Allah itu udah bener-bener dijelasin di Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh jalan yang keji. Allah pun udah kayak jelas banget, Allah itu janganlah kalian sekali-kali mendekati zina, karena zina itu adalah jalan yang keji. Allah itu benar-benar udah melarang kita, janganlah kamu itu sekali-kali mendekati zina. Karena apa? Karena zina itu berdampak buruk banget bagi kalian, bagi keluarga kalian. Karena zina nanti itu bakalan menurunkan harkat martabat kalian sebagai manusia gitu loh. Kalau menurut Imam Suyuti sendiri itu dampaknya itu ada 6, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Lah yang 3 di dunia itu apa? Yang pertama, kalian itu bakalan menghilangkan wibawa kalian gitu. Kalau kalian udah pernah melakukan zina, terus kalian diguncingkan, terus padahal kalian itu kayak semuanya tokoh gitu loh, kok dia tokoh masjid tapi kok dia melakukan zina kayak gitu kan. Kalau biasanya tokoh masjid itu kan pasti omongannya digubris sama masyarakat, omongannya didengarkan sama masyarakat. Tapi sekalinya kalian melakukan kesalahan itu, dosa besar itu, zina, masyarakat bakal nggak percaya lagi sama kalian. Omongan kalian yang dulunya selalu diunggul-unggulkan oleh masyarakat, sekarang kalian jadi bahan gunjingan bagi masyarakat kayak gitu. Terus yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Kenapa kok bisa mengakibatkan kefakiran? Karena kalian yang melakukan zina itu bakalan, yang ada di otak kalian itu cuma kayak nafsu, cari uang buat nanti memuasin nafsu kayak gitu. Jadi kalian itu nggak bakalan bisa menjadi manusia yang kok bisa disebut kaya gitu loh. Jadi kalian tuh miskin, karena kan kalau zina itu sendiri kan, kalau di otak kita kan pasti pikirannya kotor tuh. Itu sendiri juga udah, kalau dalam psikologi sendiri itu juga udah dijelasin bahwa kalau kita itu berpikiran kotor, terus bakalan ada di otak kita itu yang terputus. Jadi kita itu bukan yang makin pinter, tapi jadi ini akibatnya apa? Kita bakalan jadi kurang pinter kayak gitu. Terus zina itu dampak negatifnya itu bukan cuma ke masyarakat, tapi ke diri kita sendiri. Kalau kita melakukan zina, kita melakukan seks bebas kayak gitu, kita bisa kena penyakit. Contoh nih yang paling viral, penyakit HIV/AIDS kayak gitu. Umur kita bakalan berkurang kan kalau kayak gitu. Terus belum nanti kalau ada penyakit saluran kencing kayak gitu. Banyak banget penyakit-penyakit yang bakalan kita dapat kalau kita itu melakukan zina. Jadi zina itu enaknya sebentar, tapi dampak negatifnya itu lama banget. Tetangga-tetangga kalian tuh juga bakalan pasti nginget-nginget seumur hidup mereka gitu loh. Terus dampak di akhiratnya nanti apa? Dampak di akhiratnya ya pasti yang pertama itu Allah itu bakalan murka gitu loh. Allah bakalan murka. Kenapa Allah murka? Karena apa yang dilarang Allah kita ngeyel untuk ngelakuin itu gitu. Siapa yang gak murka gitu. Terus yang kedua, kalau udah murka gitu larinya kemana? Ke dosa. Kalau udah dosa, hisab kita nanti waktu kita dihisab itu banyak gitu dosa kita daripada kebaikan kita, daripada pahala kita. Lah kalau udah kayak gitu larinya kemana? Pasti larinya ke neraka. Siksaan apa yang kita dapat di neraka? Nabi Muhammad SAW itu pernah waktu peristiwa Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan ada seseorang di depannya itu ada 2 daging busuk sama
daging segar, tapi kenapa yang dimakan itu daging busuk? Dan Rasulullah bertanya gitu kepada malaikat, siapakah dia gitu. Dia adalah pezina yang sudah menikah tapi masih berselingkuh gitu loh sama orang lain gitu. Terus yang kedua itu ada juga Rasulullah itu melihat orang dengan badan yang besar gitu. Terus tapi mereka itu nggak enak banget untuk dilihat gitu. Terus bau mereka itu bau banget kayak pembuangan sampah gitu loh, kayak comberan kalian di rumah-rumah kalian kayak gitu. Terus Rasulullah bertanya, siapa mereka gitu. Bertanya lagi gitu. Terus malaikat menjawab, mereka adalah pezina laki-laki sama perempuan gitu. Kalau ini konteksnya mungkin konteksnya zina ghairu muhsan itu tadi. Terus makanya Bu Guru itu benar-benar bilang kepada kalian benar-benar jauhilah zina, karena enaknya itu sedikit tapi negatifnya itu lama, sampai kalian di akhirat pun itu masih ditagih gitu loh sama Allah gitu. Terus ya gimana Bu biar kita itu benar-benar bisa jauh gitu loh dari zina gitu. Yang pertama, kalian itu harus benar-benar mengerti pergaulan kalian. Pergaulan kalian itu harus benar-benar sehat. Jangan sampai kalian itu masuk ke pergaulan yang negatif gitu loh. Jangan sampai ke pergaulan bebas, ikut klub malam, ikut geng motor kayak gitu. Itu enggak, kalian itu bakalan nanti itu terjerumus gitu loh dengan bujuk rayuannya setan gitu. Setan itu bakalan melakukan apapun biar kalian itu bisa terjebak di dalam dosa gitu. Biar kalian itu melakukan sesuatu yang menurut setan itu bahagia untuk kalian, tapi itu hanya sesaat gitu. Terus gimana pergaulan yang sehat itu gimana gitu. Pergaulan yang sehat itu kalian itu harus tahu batasannya antara cewek sama cowok gitu. Batasanku cewek itu seperti apa gitu. Oh aku tuh harus jangan deket-deket cowok, nggak boleh pegang-pegang kayak gitu, harus menutup aurat juga gitu. Karena sebenarnya education sex itu tuh udah dari kalian SD loh, dari kalian yang kalian itu harus tahu, oh ini telinga aku, oh ini mata aku, oh ini hidung aku, ini tubuh aku. Kalau sama cewek itu nggak boleh, sama cowok itu nggak boleh deket-deket. Terus kalian itu juga, oh ini batasan aku sebagai cewek gitu, nggak boleh. Waktu kecil kalian kan juga diajarin kan nggak boleh cium-cium cowok kayak gitu, harus ada batasannya. Sebaliknya cowok pun juga begitu. Terus yang kedua, seperti yang tadi Bu Margi bilang, menutup aurat, tutup aurat kalian, karena aurat itu bakalan kalau kalian buka, kalian pamerin gitu loh, itu tuh salah satu yang bakal bikin lawan jenis kalian itu tertarik gitu loh. Kayak cewek nih, batasan auratnya yang boleh diperlihatkan hanya ini telapak tangan sama muka gitu. Jadi nggak boleh kalian lepas jilbab kayak gitu, cuma rambutnya malah dipamer-pamerin kayak gitu, terus pakai yang mini-mini kayak gitu. Kalian mau kayak jadi bunga di grup, jadi bunga terus dikumbang kayak gitu. Kalian tuh jadi cewek itu jadilah kayak mutiara gitu, bagus gitu di dalam gitu. Kalau di saat kalian menjaga pandangan itu, kalau kalian nggak menjaga, bakalan ada celah bagi setan untuk masuk gitu loh. Setan itu bakal menggoda-goda kalian gitu. Terus ada juga menjaga kehormatan kalian, menjaga kemaluan kalian gitu. Kalian harus benar-benar menjaga kemaluan kalian gitu. Karena kalau kalian nggak menjaga kemaluan kalian, sama aja kalian tuh kayak hewan gitu loh, dipamer-pamerin di mana aja kayak gitu, nggak tahu malu. Jadi harus benar-benar dijaga. Terus meningkatkan aktivitas dan rajin puasa. Kalian di SMK ini harus benar-benar bisa gitu loh, kalian muda kalian untuk hal-hal yang positif, mengembangkan bakat, terus ekstrakurikuler, terus kalian juga ikut organisasi kayak gitu. Itu malah dampak positifnya bagi kalian itu sampai kalian tua itu tuh masih ada. Kayak organisasi itu bakalan membentuk kalian itu jiwa leadership kalian gitu, itu bakalan berguna sampai kalian tua nanti.
daripada kalian melakukan hal-hal yang enggak gitu loh, melakukan hal-hal yang negatif. Terus rajin puasa. Kenapa harus rajin puasa, Bu? Karena kalau kalian bener-bener kayak gini nih, aku udah nahan nafsu, Bu, tapi kok nggak bisa-bisa ya gitu, itu kuncinya adalah kalian puasa. Karena di puasa itu sendiri kan kalian bukan cuma hanya diajarin untuk menahan bukan hanya untuk menahan dahaga sama lapar, tapi kalian juga diajarin untuk menahan nafsu kayak gitu. Kalian harus diajari menahan sesuatu yang dilarang sama Allah, maksudnya enak buat kalian itu sesaat, tapi dampak negatifnya itu tuh sampai kalian tua, sampai lama gitu loh. Oke, cukup ini aja materi dari Bu Warga. Terus selanjutnya Bu Warga ada tugas buat kalian, dikerjakan 10 menit, terus habis itu dikumpulin lagi ke Bu Warga. Terus habis itu kita bakal mereview materi. Oke, terima kasih karena tugas kalian udah dikumpulin. Terus habis ini aku Bu Warga mau Reni silakan maju untuk mereview materi kita kali ini. Oke, terima kasih Reni karena udah mereview materi kita pada pagi hari ini. Sekian dari Bu Marga, semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-10 minggu depan dengan yang materi yang berbeda tentunya, dan semoga kalian gak bosan-bosan sama Bu Marga. Terus sekian dari saya. Billahi bisabil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.